Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan firman Tuhan bersama hamba Tuhan Pendeta Ivan Kurniawan STH yang saat ini sudah siap untuk membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya yang diberikan bagi kami, dan mari sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh dibangunkan kembali pada hari yang baru ini Tuhan. Biarkan kami akan memulai dengan mendengarkan firman-Mu, sehingga langkah kami yang baru ini Tuhan, di hari yang baru ini akan jadi suatu langkah yang penuh arti dan makna. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau setiap kami yang hari ini rindu dengan firman-Mu, dan biarkan kami mendapatkan kekuatan yang akan terus memperbaharui, memperkokoh, bahkan lebih lagi membawa kami pada perkenanan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, doa syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari dimanapun berada, kita akan membuka firman Tuhan dalam suatu kebenaran yang saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, puji nama Tuhan, dan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada engkau dan saya bahwa penghakiman itu sedang terjadi. Dan penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Nah, bicara tentang rumah Allah, tentunya ini bicara tentang tempat di mana kumpulan orang-orang percaya. Dan siapakah itu? Ya, kita semua. Nah, kita semua yang Tuhan tarik, yang Tuhan berikan anugerah. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana kehidupan yang kita bangun. Karena terkadang kan terkadang ada kesan orang Kristen tuh hidupnya bebas. Makanya kenapa dalam penghakiman ini akan dilihat kebebasan, kemudahan, dan segala apapun yang Tuhan pernah berikan itu bagaimanakah kita menggunakannya. Jangan sampai engkau dan saya menyalahartikan kebebasan. Nah, makanya kenapa penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah sendiri, dan kita akan memulai proses yang luar biasa ini sebelum menutup semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Nah, yang pertama, apa yang akan dihakimi Tuhan? Ada 3 pengukuran yang Tuhan akan lihat dalam hidup engkau dan saya sebagai orang yang percaya. Yang pertama apa? Perubahan pada pola pikirmu. Perubahan pola pikir ini adalah hal pertama yang Tuhan akan lihat. Kenapa? Karena Tuhan mau mengatakan bukan berubahlah dalam pembaharuan akal. Jadi Tuhan merindukan kita berubah. Bukan berarti Tuhan mencari kehebatan akal rendah. Tuhan merindukan kita berubah, bertumbuh, berkembang. Kenapa? Karena perubahan itu akan membawa engkau dan saya bisa melihat lebih besar, bisa melihat lebih jauh akan rencana Tuhan. Kalau kita mengenal, ada kan bukan dalam kalau kita sekolah dulu ada 4 kasta. Yang pertama ada sudra, itu yang paling bawah. Lalu sedikit ada wesya. Lalu ada dikit naik raja. Lalu lagi yang paling puncak ada namanya kasta brahmana. Nah, keempat kasta ini ya mungkin agama lain melambangkan status kita bukan dalam masyarakat. Tapi dalam hal ini saya mengambil itu sebagai kami katakan 4 tipikal bagaimana pola pikir kita. Ya, kalau kita bicara tentang kasta sudra, ya berarti itu kan hanya bicara tentang seputar kita sendiri. Dan ini yang paling bawah adalah manusia ya paling gampang. Ini tentunya level yang paling gampang untuk kita. Karena memang ini pasti akan dimulai oleh semua orang.
Itu apa? Selalu mementingkan diri sendiri. Ya, maunya cuma dia yang dimengerti. Nah itu adalah, mungkin orang bilang tuh level ego ini. Dia tidak mau tahu orang lain pe urusan. Dia cuma tahu dia pe urusan. Dan dia juga suka orang lain juga tahu dia pe urusan dan mengasihani dia dan memuji dia. Nah itu adalah kurang lebih gambaran kapal apa kasta sudra ini. Jadi demikian pola pandangnya hanya seputar apa yang dia inginkan. Nah makanya jangan aneh, bukan kalau hal ini masih terus melekat sampai kita sampai akhir, ya bagaimanakah? Tuhan mau tambahkan apa? Tuhan memberikan apa lagi? Karena apa? Karena pola pandang kita akan menentukan mengenai hal apa yang Tuhan akan pertambahkan. Ya kalau kita cuma hanya mampu melihat diri sendiri atau alias menjadi orang ego, bagaimana kita mau diberikan suatu kepercayaan, suatu level yang lebih tinggi lagi? Itu apa mungkin sisanya itu cuman meningkat lebih lagi levelnya. Karena kemampuan kita untuk peduli dan untuk bisa memahami itu akan menentukan. Banyak orang hanya sibuk dengan kompetensi. Perubahan akal sini bukan tentang kompetensi ya. Orang boleh banyak pintar, tapi kalau dia tidak peduli, gimana? Tentunya ini akan juga mempengaruhi, bukan? Bagaimanakah dia bisa berbuat untuk apa yang Tuhan tak taruhkan? Makanya kenapa yang aneh, kalau kita yang tidak mau mengembangkan kepedulian kita, ya hidupnya ya cuma begitu-begitu saja. Kita kadang suka, bukan? Oh Tuhan tambahkan, libatkan, tapi kebetulan kita tidak ada. Hal ini kan kami katakan sangat penting untuk kita kembangkan kepedulian. Karena kebetulan kita itu kalau kita kembangkan itu akan membawa hidup kita ini bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Tuhan. Kenapa? Karena kita didapati mau. Itu bukan didapati mau merendahkan diri. Tak gampang. Kalau cuma diri sendiri ya semua orang bisa. Tapi mau peduli dengan orang lain, peduli dengan pekerjaan Tuhan, itu ada sikap. Ada muncul komitmen. Nah itu yang Tuhan rindukan. Karena Tuhan Yesus pun memberikan contoh yang sama, bukan? Dia berkeliling mencari orang-orang berdosa. Bukan karena dia yang kurang kerjaan, tapi itulah bentuk kepeduliannya. Bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Jadi Tuhan ingin melihat sejauh mana kita peduli. Tuhan tidak ingin kita hanya sibuk dengan urusan tersendiri. Walaupun mungkin itu ya baik untuk sebagian besar orang. Tapi untuk mencapai, tadi kami katakan, untuk melewati proses pengukuran Tuhan ini, ukuran saya harus naik kelas, harus sampai peduli dengan pekerjaan Tuhan. Yang tadi kan ada levelnya, bukan? Step-stepnya. Kita harus sampai di sana. Kenapa? Karena kita adalah alat Tuhan. Bagaimana mungkin kita alat Tuhan kalau kita tidak peduli dengan pekerjaannya, dan kita tidak mau tahu. Semakin engkau tidak mau tahu, ya semakin engkau tidak berbuat apa-apa, bukan? Makanya kami katakan kebijaksanaan itu sangat penting. Nah itu bukan bicara tentang apa yang kau tahu, apa kau mengerti semua, enggak. Tapi ketulianmu itu akan membuat engkau bisa memahami dan bisa berbuat lebih. Akalmu akan lebih lagi Tuhan perluas. Ya bukan bagaimana seorang Daud, bukan? Dia berdampak luar biasa. Apakah Daud hebat sekali? Dia tidak. Dia tidak pernah bersekolah, ikut diklat, atau ada yang guru besar melatih. Dia tidak ada. Tapi bagaimana mungkin Daud bisa bertumbuh dari seorang gembala yang tidak dikenal, dari seorang yang cuman yang kami katakan di belakang layar, tiba-tiba memimpin suatu negara yang begitu luar biasa namanya Israel selama 32,5 tahun. Karena 7 tahun setengahnya ia hanya memimpin Hebron. Jadi total Daud berkarya ada 40 tahun.
Nah, Anda bayangkan bukan, angka 40 itu tidak mungkin bisa dilalui dengan baik kalau Daud tidak mampu. Nah, kita tahu bukan, Daud mampu. Dibuktikan dengan begitu nyamannya semua orang yang tinggal di sana. Dan dibuktikan dengan begitu berkembangnya perekonomian, begitu berkembangnya kehidupan yang dibangun selama 40 tahun masa pemerintahan Daud. Pertanyaannya dari mana? Tadi awalnya dari kepedulian, ya, bagaimana bukan ketika dia mengantar makanan untuk kakak-kakaknya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh bapaknya untuk melihat mereka ketika ada peperangan melawan Filistin, di mana Goliat berteriak-teriak menghina bangsa Israel. Anda bayangkan bukan, dia maju. Apakah dia hebat sekali? Tidak, dia cuma peduli. Karena dia tidak suka ada orang-orang yang menggembar-gemborkan kekuatannya dan menghina Allah Israel. Makanya dia peduli dan dia mau maju. Nah, bayangkan bukan? Dan majunya dia itu yang memberikan kemenangan bagi dia. Kepeduliannya itu sangat penting. Jadi engkau dan saya harus ada kepedulian. Semakin besar kepedulianmu, maka semakin besar perubahan pola pikirmu akan terjadi. Kita ini hidup untuk melayani. Kalau engkau tidak berbakti dan melayani, yakinlah hidupmu tidak akan baik-baik saja. Engkau tidak akan memasuki level-level yang lebih tinggi. Engkau tidak akan bertambah dalam hal apapun. Sehingga engkau pun tidak akan kenang oleh siapapun. Iya, ketika kita tidak peduli, apa yang menjadi dasar untuk kita dikenang? Untuk kita bisa meninggalkan nama besar. Tidak ada bukan. Karena kepedulian itu bukan masalahnya seberapa hebat engkau dalam hal itu. Kepedulianmu akan memberikan kontribusi, meninggalkan jejak-jejak, entah jejak secara fisik atau digital. Itu akan muncul, akan menghiasi namamu ketika engkau dipanggil Tuhan. Sehingga di bumi dan di surga namamu akan tercantum sebagai orang-orang yang memberikan suatu hal yang berarti. Makanya kenapa dalam untuk mengembangkan semua itu apa yang kita perlu lakukan? Tidak lain, kita harus duduk di kaki Tuhan. Pikiran kita ini bisa berkembang kalau kita dekat dengan Tuhan. Daud bagaimana? Apa yang Daud lakukan? Daud tidak, kami katakan, tidak membawa dirinya kemanapun. Dia sibuk dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini jangan engkau abaikan. Karena dia membawa konsep berpikirnya Tuhan. Dia membawa konsep keselamatan. Dia membawa konsep kami katakan pertumbuhan. Semakin dekat dan semakin banyak engkau menyimpan firman Tuhan dalam hidupmu, maka akan semakin banyak pikiranmu akan kami katakan diaktifkan, atau mungkin akan mendapatkan perubahan demi perubahan. Kita semua ini kan karena dosa kan tidak bisa mengaktifkan kemampuan kita secara real, bukan? Karena kita ini kan punya gambaran Allah, bukan? Kita punya kemampuan hebat bagaimana Adam bisa mengelola Taman Eden yang besarnya luar biasa itu. Bagaimana dia bisa mengatur semua dengan baik. Itulah kondisi yang real yang sebenarnya kita miliki. Tapi karena dosa warisan khususnya, dan juga dosa-dosa yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita akan apa yang Tuhan mau, membuat semakin lama kita kami katakan kemampuan kita, pengertian kita itu menjadi prosot, mengalami degradasi. Makanya kenapa kita perlu Yesus saja kan diurunkan kan ada tujuan, bukan karena dia cuma anak Tuhan. Cuma dia satu-satunya bisa membawa kita pada titik yang disebut dengan gambaran Allah itu. Makanya kenapa Tuhan ingin melihat, sudahkah kita berkembang? Karena dia sudah berikan semua pada engkau dan saya. Mau firman-Nya, Roh Kudus-Nya, nyawanya, darahnya, janjinya, dia sudah berikan semua. Tinggal mampu kita memahami, menerima, atau kita anggap itu cuma omong kosong aja. Seperti yang kami katakan diwacanakan, bukan? Disampaikan oleh banyak orang. Oh, Yesus itu manusia. Dia bukan apa-apa. Dia cuma nabi.
Tergantung kita, saudara. Makanya kami katakan kedekatan dengan kita akan memberikan bagaimana kita memahami niat baik Tuhan itu, saudara. Karena banyak orang gagal paham. Makanya kembangkan pikiranmu dengan engkau memahami rencana Tuhan. Saudara, tidak ada sekolah yang bisa membuka hal itu, saudara. Tapi firman Tuhan akan membuka bukan saya satu hal, tapi semuanya tentang Tuhan. Sehingga engkau dan saya pun akan bisa memahami lebih banyak lagi dan membawa diri ini lebih dalam lagi, saudara. Untuk masuk dalam konsep rencananya Tuhan, saudara. Tanpa rencana Tuhan, engkau dan saya cuman akan jadi mungkin pengacau. Saudara, ya kami katakan demikian. Kalau kita melihat contoh siapa adalah Nimrod. Nimrod itu kan keturunan dari Nuh, bukan? Saudara, tapi apa terjadi, saudara? Dia menggunakan kekuatannya untuk membangun menara Babel, untuk menantang Tuhan. Kenapa dia tidak mengerti? Dia marah dengan Tuhan, kenapa Tuhan turunkan air bah? Saudara, tadi bukan dia melihat dari sisi diri sendiri. Sehingga dia pun apa? Menggunakan apa yang dia punya untuk apa? Hal-hal yang tidak, ya kami katakan tidak layak dengan itu. Saudara, makanya kenapa kalau kita tidak mengerti, saudara, kita pun akan jadi pengacau seperti itu, saudara. Yang hanya akan membuat narasi yang salah tentang Tuhan. Ya, makanya mari saudara kita semua berkembang bertumbuhlah. Jadikanlah dirimu dan diriku anak-anak yang baik, murid-murid yang baik, bahkan mempelai yang baik, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ada namanya perubahan budi. Nah ini lebih lagi, saudara, dalam, saudara. Sudah masuk, saudara, ke dalam apa kami katakan karakter. Saudara, banyak orang sekarang kan sibuk, sekolah sini juga biar pintar, tapi tidak ada bukan yang tulis dengan karakter. Pertanyaan, apakah karakter itu Tuhan tidak lihat? Justru Tuhan kalau kayak firman Tuhan lebih memperhatikan karaktermu. Kenapa? Karena kemampuan otak atau kompetensi itu sekarang kan bisa direkayasa, saudara. Gampang untuk lebih dikembangkan dibandingkan dengan karakter. Nah, apalagi kan sekarang kan sejak ada chip bukan yang bisa taruh di otak. Nah, semuanya menurut promonya ya kami katakan dia bisa memberikan engkau dan saya kemampuan otak yang lebih. Nah, engkau bisa minta dirimu mau diarahkan kemana, Nah, bayangkan bukan kemampuan manusia dalam mengupgrade dirinya, luar biasa. Itu secara kemampuan. Tapi kalau karakter sampai detik ini tidak ada alat bantunya, semuanya harus dimulai dari apa? Dari kita mau, memikul tanggung jawab, memikul salib. Semuanya akan mulai dari sikap hati kita. Mau tidak kita merendahkan diri kita? Mau tidak kita meletakkan diri kita pada posisi hamba, menjalani hidup dengan penuh kesabaran, memberikan dan mempersembahkan hidup ini. Kalau kita tidak mulai dari itu, akan berat, tidak akan terbentuk karaktermu. Apalagi sekarang bukan, kalau kita melihat bukan bagaimana anak-anak tidak menghormati orang tua, tidak mau dengar nasihat, merasa tahu, merasa pintar dan jago. Apa akibatnya, banyak yang jatuh, bukan? Yang tersesat. Kenapa? Karakter yang tidak dibangun. Nah, itu roh sekarang yang sedang bekerja, yang sedang berkuasa, bahkan sedang mendominasi dunia ini. Roh pemberontakan, apalagi kami katakan roh anarkis, dan roh merasa tahu. Nah, ini makanya kenapa kita harus banyak membangun. Ada ilustrasi yang kami boleh sampaikan bahwa ada 10 ekor kuda, bukan? 10 ekor kuda diambil dari padang rumput entah di mana itu, lalu dibawa ke istana. Di sana mereka dilatih. Dalam pelatihan itu ternyata ada 4 ekor kuda yang berlari. Kenapa? Tidak kuat. Singkat cerita, ya awal-awalnya ya tidak masalah, bukan? Ya karena memang seringkali sesuatu itu belum terlihat dampaknya sebelum ada sesuatu hal yang disebut dengan perubahan. Nah, ketika perubahan terjadi, mulai masuk masa kering, ternyata 4 ekor kuda itu tidak bisa menemukan makanan yang layak di tempat di mana mereka berlari itu. Sehingga akhirnya mereka pun mencari dan akhirnya mereka menemukan ternyata makanan terbaik ada di istana.
Saudara. Nah, ketika mereka kembali, mereka diusir oleh para prajurit. Lalu dalam persembunyian mereka, karena mereka tetap kan akan berusaha bukan masuk mengambil makanan, saudara. Makanya mereka mundur lalu sembunyi, saudara, sambil mencari kesempatan. Siapa tahu penjaga itu lengah. Nah, mereka mendapatkan bahwa teman mereka yang 6 ekor kuda itu adalah kuda-kuda yang kemudian terlihat membawa kereta kencana, saudara, membawa adalah suatu kami katakan hal yang begitu berat, akan tetapi mereka mampu melakukannya karena kereta kan berat, saudara. Lalu mereka terlihat begitu gagah, begitu luar biasa, karena mendapatkan hal-hal yang terbaik. Dan mereka yang 4 ekor kuda ini tidak tahu, saudara. Memang mereka kuat, mungkin Mustang, bukan liar, gagah, dapat lihat. Tapi, saudara, ternyata, saudara, ketika mereka tidak mengikuti proses, mereka pun ternyata mendapati bahwa apa yang mereka anggap benar itu ternyata membuat mereka menjadi rugi sendiri, saudara. Karena mereka cuma melihat, saudara, bahwa teman-teman yang bersama mereka dulu ternyata hidupnya lebih baik. Nah, ini satu contoh, bukan bagaimana, saudara. Kan tidak mudah, bukan, kuda itu jadi liar, saudara, tapi bisa ditaruhkan kuk, bukan, bisa ditaruhkan beban, saudara, dan bisa akhirnya memikul yang namanya kereta itu. Dan tentunya kuda ini akan lebih dihargai dibandingkan dengan mereka tadi yang berlari tadi, Tuhan, yang liar, yang tidak mau ditaruhkan apapun. Nah, kita juga demikian, saudara. Terkadang beban atau mungkin juga kewajiban yang Tuhan izinkan untuk kita jalani terkadang membuat kita rasa marah, bukan? Kenapa begini Tuhan? Rasa tidak adil, rasa tidak enak. Tapi kalau kita mau jalan di sungguhnya, itu akan membuat engkau dan saya berharga. Memang dalam proses, saudara, kami katakan untuk sampai ke level yang tadi kami katakan bisa menaruh beban, saudara, itu memang tidak enak, saudara. Banyak masalah, banyak kemarahan, banyak kekecewaan. Kenapa kok seperti ini? Akan tapi ketika kita mau, saudara, menjalani dengan rasa syukur, itu akan memberikan engkau sesuatu hal yang baru. Itu apa? Karakter, keterbentukan budimu, saudara. Kenapa? Karena engkau bisa memikul beban, saudara. Jadi karakter, saudara, akan lebih banyak membuat banyak orang tertarik. Kemampuan mungkin membuat orang berpikir wah, kagum, tapi membuat orang tertarik adalah karaktermu, saudara. Jangan dikatakan Tuhan, kita harus bertumbuh tambah besar agar dikasih Tuhan dan dikasih manusia, saudara. Itu perubahan karaktermu, saudara. Kita harus memiliki karakter Kristus yang memiliki, saudara, buah-buah roh. Dan itu tidak akan terjadi, saudara, kalau kita tidak mau memikul tanggung jawab apapun. Dan banyak orang menolak, bukan melayan Tuhan. Banyak orang menolak ditaruhkan beban, ditaruhkan tanggung jawab. Padahal sesungguhnya tanggung jawab itulah yang akan menjadikan engkau pribadi yang baru, pribadi yang berharga, pribadi yang akan dikenang, saudara. Karena kalau kita tidak memikul salib, saudara, kita tidak akan memahami apa tuh arti perjalanan yang Yesus lakukan. Kita akan menganggap itu omong kosong kok, cerita dongeng cuman, saudara, seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, bukan. Tapi kalau kita menjalani, saudara, bersama dengan Dia, kita akan mendapat ternyata tidak mudah. Tapi kalau kita memilih mau melakukannya, kita akan memasuki dalam proses yang katakan Ayub, dia tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku akan muncul seperti emas. Itu akan terjadi pada engkau dan saya, saudara. Emas itu adalah logam mulia. Kenapa karakter itu berharga, saudara? Karena seperti logam mulia tadi, saudara, yang walaupun dibakar, saudara, dia tidak berubah, saudara. Karena kadang kita kan ada banyak, bukan, tipe-tipe. Ada tipe jerami, ada tipe kayu, ada tipe tembaga, ada perak, ada emas. Dan Tuhan menentukan kita sampai di level ini, saudara, karaktermu dan karakterku. Kenapa? Karena hanya logam mulia yang akan membuat engkau bisa tahan memikul segala sesuatu, saudara. Hidup kita bukan ditentukan atau
apa yang kami katakan dilihat dari seberapa hebat pencapaian, bukan, saudara. Tapi dari seberapa apa yang kami katakan kerendahan hatimu, saudara, dalam menempatkan dirimu, saudara. Ya, kita harus mampu, saudara, merendahkan dan menjadi berkat, saudara. Kalau kita melakukan semuanya dengan hati, saudara, engkau akan melihat pekerjaan mungkin biasa, saudara, tapi engkau bisa memberikan dampak yang besar. Karena apa? Karena engkau mengerjakannya dengan hati. Karakter tentang hatimu dan hatiku, saudara. Tuhan merindukan kita mempersembahkan yang terbaik, bukan, saudara. Dan itu bukan cuma tentang jumlah, tapi bagaimana cara kita mempersembahkan itu, saudara. Makanya kan bukan ketika Yesus melihat, bukan ada 2 orang membawa persembahan, bukan ada 1 orang kaya membawa cing dengan begitu gagahnya, bukan angkat tinggi. Tuhan tidak melihat. Ya, tapi ada orang yang miskin yang membawa persembahannya dengan apa ya? Kami katakan mungkin dengan malu, mungkin karena apa? Cuma sedikit, tapi dia memberikannya dengan sepenuh hatinya. Dan persembahan itu adalah hidupnya sebenarnya, karena itu harta terakhirnya. Dan Yesus apa? Lebih tertarik dengan ibu itu. Yesus tidak hanya melihat jumlah, memang jumlah itu baik dan besar, akan tapi sikap hati itu jauh lebih baik. Makanya kenapa, kita perlu mengembangkan karakter, agar apa? Agar kita punya sikap hati yang baik, yang benar. Orang hebat secara kompetisi banyak hari-hari, tapi orang yang punya karakter itu sedikit sekali. Malah sekarang ada banyak orang yang tidak peduli dengan karakter itu, menganggap ada penting, ya penting pintar tuh anak. Padahal mereka tidak tahu yang membuat anak itu akan bisa bertahan adalah karakter. Yang bisa buat dia diterima dimanapun itu karakter. Yang membuat dia bisa disukai, bisa sukses itu karakter. Karena kompetensi itu bisa dikembangkan, bukan? Ada diklat, ada sekolah, tapi karakter tadi kan yang kami katakan tidak bisa dibuat-buat. Dia adalah suatu sikap orang yang dapat memilikinya ketika apa? Dia melalui suatu proses. Makanya bukan seorang Yusuf, bukan, kalau Anda mau lihat baik-baik, dia awalnya kan tidak begitu tahu bekerja, tapi karena karakternya baik, mau terima teguran, mau diarahkan, mau sabar, akhirnya apa? Dia mampu berdampak luar biasa di rumah Potifar, di penjara, bahkan akhirnya sampai di kerajaan Mesir pun dia mampu, bukan, berbuat lebih. Kenapa? Ada hati. Jadi makanya awalnya kontrak cuma 14 tahun, kita tahu, bukan? Setelah kelar, orang tidak mau mengganti dia, orang tambahkan terus, akhirnya darilah 66 tahun lagi bertambah. Itu pun juga karena dia meninggal. Dan ketika dia meninggal pun dia ditangisi oleh orang Israel, padahal dia bukan orang Mesir. Orang Mesir, namanya juga orang Mesir. Dia cuma orang Ibrani. Kenapa? Karakternya. Jadi mari kita semua ikutlah proses Tuhan. Karena memikul salib itu adalah hal yang Tuhan mau kita lalui, agar kita mengerti bagaimanakah cara Tuhan menaruhkan, melakukan, maka menggenapi firman-Nya. Itu semuanya membutuhkan hati yang penuh kasih. Makanya hukum kasih jadi hukum yang Tuhan bawa di muka bumi ini, agar engkau dan saya lebih lagi berkembang untuk mengasihi, bukan menjadi serigala. Karena kan manusia kan ada image-nya menjadi serigala bagi manusia lain. Tuhan rindu kita bukan berkelahi. Tuhan itu bukan kita arjotos, tapi Tuhan itu kita saling merangkul, saling menguatkan. Karena itulah yang akan membuat gereja Tuhan, keluarga, kehidupan akan menjadi lebih indah dan lebih luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga ada apa? Adalah perubahan dari iman. Tuhan dalam firman Tuhan meletakkan, bukan, ada iman yang seorang murid, ada seorang anak, ada seorang sahabat, dan yang terakhir ada seorang mempelai. Yang murni adalah mempelai. Karena bukan, kalau kita tanya mempelai, bukan, kita tidak akan lagi kelain hati. Kita tidak akan lagi berubah.
Kenapa? Karena mempelai kan berarti kan so dewasa. Saudara, berarti apa? So tahu, so paham. Saudara, bahkan apa? Bahkan ada kerinduan, saudara, untuk menyatukan. Karena tanpa penyatuan kita tidak akan sekuat yang kita kira, saudara. Banyak orang berpikir dirinya kuat, tapi ketika datang tantangan begitu cepat, bukan? Dia berlari, sama seperti Petrus, bukan? Oh Tuhan, mereka boleh berlari, saya tidak akan berlari. Tapi ketika ditanya, dia yang pertama kali kabur. Nah, seperti itulah kadang-kadang manusia merasa dirinya hebat dan merasa dia yang kuat, padahal ketika datang tantangan tidak kuat. Dan justru tadi kami katakan mereka yang hilang lebih dahulu. Makanya kenapa Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengembangkan iman kita. Iman itu yang Tuhan cari ketika dia datang ke bumi. Bukan ketika anak manusia datang ke bumi, adakah iman di bumi? Dan karena apa? Iman itu tentang fokus dan kemantapan dirimu secara apa ya kami katakan roh, jiwa, tubuh. Jadi cara iman itu bukan cuma bicara di mulut ya, bukan bicara di hati, bukan, tapi semuanya. Harus satu bahasa. Baru itu akan mencerminkan namanya iman. Tanpa itu semua, ya apa yang kau lakukan ya tidak akan mendapatkan perkenanan. Karena ketika engkau tidak punya iman, otomatis semua yang kau bangun hanya pencitraan, hanya kepura-puraan. Imanlah yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Karena iman itu dasar dan bukti. Makanya kenapa kami katakan dia ada di hati, dia juga ada di perbuatan, juga ada di jiwa dan roh kita. Harus ada. Baru dikatakan iman. Karena kalau tidak terdasar, terpondasi, bagaimana mungkin itu akan bisa menjadi suatu kekuatan, jadi suatu perbuatan. Akhirnya bukan. Jadi semuanya harus, saudara. Makanya kenapa untuk mengembangkan iman itu harus apa, saudara? Harus dengan baik melakukan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kan ada ajaran Nikolaus, ada ajaran Bileam, ada ajaran apalagi orang tuh Isabel. Itu bukan yang mempengaruhi kita. Ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri bagi 7 jemaat kecil di Asia kecil. Itu bukan. Dia katakan, aku tahu engkau kuat, engkau setia, tapi engkau membiarkan ada orang yang memiliki dasar ajaran Isabel berkuasa. Ajaran Bileam mempengaruhi engkau. Ajaran Bileam apa? Dia menghalalkan segala cara. Contohnya apa? Oh, tidak apa kok buat dosa, yang penting ibadah. Nah, itu ajaran Bileam. Tidak apa-apa kok merokok, yang penting ibadah. Nah, ini ajaran Bileam. Mencampur adukan dunia dan rohani. Nah, kalau ajaran dari siapa? Nikolaus, dia mempengaruhi. Contohnya bukan di hari Natal, siapa yang ulang tahun? Kan Tuhan Yesus ulang tahun, bukan? Tapi kenapa kalau kunjungan-kunjungan, logo-logo, tidak ada logo, lebih kurang kan logo Tuhan Yesus, yang ada apa? Santa Claus yang paling banyak. Logo itu paling banyak mendominasi, bukan? Padahal ya ulang tahun Tuhan Yesus. Santa Claus siapa dia? Apakah sama? Kan tidak tahu. Karena itu adalah suatu ikon yang diciptakan. Yang sekarang bukan sudah menggantikan sosok Tuhan Yesus sendiri. Jadi fokuskan adalah di mana-mana kan orang berjualan Santa Claus. Padahal yang ulang tahun Tuhan Yesus, bukan hari Natal itu. Harusnya difokus dia, tidak boleh yang lain. Nah, ini kami katakan, mereka membawa secara prinsip menggantikan. Nah, itu ajaran Nikolaus, bahaya. Lalu ajaran apa? Isabel, itu ajaran apa? Ajaran yang akan membawa kita ini untuk jadi tidak berfungsi. Kenapa? Karena ada yang sebenarnya bukan bagiannya, tapi dia yang mendominasi, yang dominan. Bukan sama kayak Ratu Isabel, bukan, yang mendominasi jalan hidup atau juga pemerintahan dari seorang Ahab. Dia mengambil peranan yang bukan bagian dia. Nah, ini Isabel. Dan hari-hari ini kan kita tanpa sadar ada salah satu dari tiga pengajaran ini sedang berkuasa. Makanya kenapa kita selain kita kami katakan melakukan firman Tuhan, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai, karena ini ceritanya dia menjalan dari dalam, akan mempengaruhi imanmu dan imanku. Tuhan kita adalah murni,
Lagi kenapa kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis, jangan keluar dari konteks. Makanya pelajari baik-baik firman Tuhan, kemudian lakukan dengan baik juga. Jangan ada kompromi, jangan ada juga penolakan, jangan juga pilih-pilih, karena itu akan menyebabkan kita tidak paham. Sehingga apa? Kita akan dikuasai oleh 3 roh ini. Karena semuanya kan tadi kami katakan dimulai dari coba-coba, merubah, merasa tidak tepat. Mari kita ikuti semua, karena Tuhan lebih tahu akan apa yang firman-Nya katakan. Tidak mungkin Dia tidak tahu. Jadi ketika Dia menuliskan, tentunya inilah yang terbaik untuk engkau dan saya. Cuma tadi kami katakan ketidakmauan kita melakukan seringkali membuat itu tidak terlihat jelas. Makanya mari lakukanlah semuanya agar kita bisa menjadi mempelai yang bisa menantikan Tuhan Yesus dalam kemurnian dan juga dalam kesetiaan yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Nah, ini 3 perubahan yang Tuhan rindukan hadir dalam hidup engkau dan saya. Karena itulah yang akan membawa kita ini bisa melewati dalam penghakiman, yang akan membuat kita ini bisa benar-benar selamat. Karena apa? Karena ada firman, ada anugerah, ada janjinya yang mengalir dalam setiap kehidupan engkau dan saya. Mari, itulah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih kalau hari ini kami telah dipimpin oleh Roh-Mu untuk boleh mendengarkan beberapa hal tentang firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi satu hal renungan, jadi suatu introspeksi, bahkan juga suatu jadi motivasi bagi kami, untuk kami mampu untuk berkembang, bertumbuh dengan lebih lagi dalam baik akal, perubahan budi kami, bahkan iman kami. Karena itulah 3 hal penting yang akan membawa kami Tuhan bisa menatap Engkau, bisa menyatu dengan rencana-Mu, bahkan bisa lebih lagi Tuhan menjadi pribadi yang aktif dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Ya Bapa kami surga, diberkatilah pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami di sepanjang hari yang kami jalani. Kami yakin percaya hanya dengan tangan-Mu yang menyertai kami akan dimampukan, ditolong, bahkan juga dikuatkan. Ada yang Bapa, jauhkan dari segala sakit penyakit dan maut, jauhkan dari segala macam kutuk, kecelakaan Tuhan, dan apapun bentuk perselisihan, permasalahan Tuhan yang coba untuk menggerogoti dan juga Tuhan membinasakan kami. Kami akan percaya bersama dengan Engkau ada pelindungan yang luar biasa akan menyertai kami. Ya Bapa kami surga, diberkat juga Tuhan daerah kami, negara kami, kota kami Tuhan, kami taruhkan dalam tangan Engkau. Diberikanlah Tuhan kasih anugerah-Mu agar tanah, laut dan udaranya diberkati. Pemimpin pemerintahan yang ada Tuhan diberikan roh takut akan Engkau, diberikan Tuhan kekuatan dari Engkau, hikmat dan akal budi yang akan memampukan mereka membuat terobosan yang pada akhirnya akan merubah baik negara, baik daerah kami, bahkan kota kami menjadi lebih baik lagi Tuhan, lebih hidup lagi dan lebih lagi Tuhan, bermakna dan berdampak. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya Tuhan. Kami akan percaya semua penyertaan-Mu Tuhan akan menjadi bagian kami semua yang tinggal di dalam Tuhan, daerah yang khususnya Tuhan, dan terus membawa Tuhan kami semua boleh dalam lindungan, kasih anugerah-Mu, bahkan keberkatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Biarkan Tuhan terus senantiasa menyancarkan dan juga Bapa menyampaikan berita yang positif Tuhan. Oleh karena Bapa diberkatilah Tuhan semua personil yang ada, semua jajaran yang ada Tuhan. Biarkan mereka terus Bapa berbahagia, mereka terus Bapa bersatu dalam satu kasih anugerah-Mu, sehingga mereka semua dalam pelaksanaan tugas boleh Tuhan terus memberikan yang terbaik. Ada yang Bapa terus mendapatkan juga penyertaan dari Engkau, kesehatan dari Engkau, bahkan keluarga mereka juga Tuhan diberkati adanya Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Ini adalah syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup alaskan mutiara pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.